Damai sejahtera kepada Anda yang dikasihi Kristus. Angela Merici Biblical Center mengajak Anda mempelajari kitab suci sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami Lukas bab 1 dan 2, diawali dengan pengantar Injil. Sebelum mendengarkan presentasi ini, ada baiknya Anda lebih dahulu membaca Injil Lukas bab 1 dan 2, dan sesudahnya membacanya kembali serta bertanya dalam hati, di mana tempat saya di dalam kisah-kisah ini? Tuhan berbicara apa kepada saya melalui sabdanya? Bagaimana saya dapat mengamalkan sabda Tuhan ini dalam hidup sehari-hari? Marilah kita awali presentasi ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus Putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Tema Injil Lukas adalah Yesus, kabar baik keselamatan dunia. Lukas menulis satu karya dalam 2 jilid, yaitu Injil dan Kisah Para Rasul. Kedua buku itu berisi sejarah teologis tentang rencana keselamatan Allah, mulai dari kelahiran Yesus dalam Injil Lukas sampai pewartaan Paulus di Roma, ibu kota dunia, akhir Kisah Para Rasul. Kapan Injil Lukas ditulis? Sesudah Injil Markus, sebab seperti Matius, isinya tergantung dari Markus, dan karena lebih panjang, mesti ada sumber lain, dan sumber lain itu disebut Q. Penulis tahu tentang pembinasaan Yerusalem oleh orang Roma di tahun 70. Kita lihat itu di beberapa tempat dalam Injil Lukas bab 13, 19, 21, 23. Jadi, mungkin sekali ditulis antara tahun 80 dan 90. Kepribadian Lukas. Lukas seorang ahli sejarah. Sebelum menulis, ia menyelidiki segala sesuatu dengan seksama. Dalam kisah, ada beberapa bagian yang ditulis dalam bentuk kami. Misalnya, Kisah bab 16 ayat 10 sampai 17. Saya bacakan ayat 10. Dikisahkan tentang Paulus yang menyeberang ke Makedonia. Teman seperjalanannya adalah Silas. Tapi di ayat 10 disebutkan, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Itu berarti bahwa penulis sendiri, yaitu Lukas, terlibat. Di sini ia menjadi teman seperjalanan Paulus, dan Paulus sendiri menyebutkan dia sebagai seorang tabib yang sangat dikasihinya. Lukas seorang teolog. Ia bukan orang Yahudi dan mempunyai pandangan yang luas.
Unsur penting dalam teologi Lukas adalah keselamatan bersifat universal, artinya untuk semua bangsa, bukan untuk bangsa Yahudi saja. Ciri-ciri Injil Lukas. Lukas menulis terutama untuk orang non-Yahudi. Injilnya sering disebut Injil Roh Kudus. Dalam bab 1 saja, ia menyebut Roh Kudus sampai 4 kali. Kedua, Injil belas kasihan. Sering diceritakan bahwa Yesus melakukan sesuatu karena tergerak oleh belas kasihan. Ketiga, Injil wanita. Lukas melibatkan banyak wanita dalam kisah-kisahnya. Keempat, Injil kelompok minoritas. Kelompok minoritas adalah orang miskin, tersisih, tertindas, orang berdosa. Tidak berarti orang berkuasa dan kaya dikecualikan. Kita lihat itu dalam Injil Lukas bab 7, bab 8, bab 19. Saya bacakan dari bab 8. Disebutkan di situ nama perempuan-perempuan, yaitu Maria Magdalena, Yohana, dan Susana, dan banyak perempuan lain yang menunjang rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Selanjutnya, kita melihat bahwa Lukas selalu diiringi seekor lembu. Apa maksudnya? Lembu adalah lambang Injil Lukas, karena Injil ini dimulai dengan kisah Zakaria dalam bait Allah. Lembu adalah hewan yang sering dipersembahkan di bait Allah. Sebab itu, lembu menjadi lambang Injil Lukas. Tujuan Injil Lukas ialah mewartakan Kristus kepada orang non-Yahudi sebagai juru selamat segala bangsa. Bagi orang Yahudi yang terguncang oleh kehancuran bait suci, Lukas menunjukkan kesetiaan Allah dan bahwa janjinya dalam Kristus dapat diandalkan. Lukas menunjukkan bahwa ada kesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Yesus menentang ekses-ekses legalisme, yaitu menerapkan peraturan di atas segalanya secara kaku dan mutlak. Misalnya, pada hari Sabat orang tidak boleh bekerja, jadi menyembuhkan orang sakit pun tidak boleh. Di lain pihak, Yesus patuh pada hukum dan setia pada tradisi doa dan ibadah. Kita lihat misalnya, Lukas mengatakan bahwa Yesus biasa pergi ke rumah ibadah setiap hari Sabat. Pembagian Injil Lukas. Pertama, pendahuluan. Bab 1 ayat 1 sampai 4. 2. Masa kanak-kanak Yesus. Bab 1 ayat 5 sampai dengan bab 2. Persiapan untuk pelayanan Yesus di depan umum. Bab 3 sampai bab 4 ayat 13. 4. Kegiatan Yesus di Galilea. Bab 4 ayat 14 sampai bab 9 ayat 50. 5. Perjalanan ke Yerusalem. Ini bagian yang paling panjang. Bab 9 51 sampai bab 19 ayat 27. Keenam, Yesus di Yerusalem. Bab 19 ayat 28 sampai 21 ayat 38. Terakhir, bagian ke-7, sengsara dan kebangkitan. Bab 22 sampai dengan bab 24.
Lukas sang pelukis. Lukas menulis bagaikan seorang yang melukis di kanvas. Gaya ceritanya sangat hidup dan mendetail. Kalau kita membacanya atau mendengarnya, kita merasa seolah-olah kita melihatnya terjadi di depan mata kita. Sekarang kita masuk ke dalam Injil Lukas dan kita mulai dengan pendahuluan. Lukas mengikuti gaya para ahli sejarah di zaman itu. Ia mulai pewartaannya dengan Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dari pelayanan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Theophilus artinya kekasih Allah. Mungkin itu seorang di zamannya, orang yang penting, tapi mungkin juga kita masing-masing disapa dengan Theophilus atau Theophila. Kita semua kekasih Allah. Dengan singkat, Lukas menggambarkan kegiatan pewartaan waktu itu. Waktu itu pewartaan dilakukan secara lisan. Sudah puluhan tahun setelah Yesus naik ke surga. Jadi yang ada adalah tradisi lisan. Lalu apa yang dilakukan Lukas? Lukas menyelidiki semua itu lalu menuliskannya dengan teratur. Tujuannya ialah supaya Theophilus bisa melihat bahwa apa yang diwartakan sungguh-sungguh benar. Kisah kanak-kanak Yesus hanya ada dalam Injil Matius dan Lukas. Tidak merupakan bagian dari pewartaan awal tentang Yesus Kristus. Misalnya khotbah Petrus yang pertama di depan umum dimulai dengan begini dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi Petrus tidak mulai dengan masa kanak-kanak Yesus, tetapi langsung dengan Yesus yang tampil di depan umum sebagai orang dewasa. Kisah kanak-kanak Yesus mempunyai tempat khusus dalam Perjanjian Baru dan bukan merupakan inti Injil. Kisah kanak-kanak dalam Matius dan Lukas sangat berbeda. Tidak mungkin disatukan. Kisah itu mau menjawab pertanyaan siapa Yesus dan bukan apa yang persis terjadi. Ada 5 perbedaan antara kisah kanak-kanak Injil Matius dan Injil Lukas. 1. Dalam Injil Matius, silsilah ada di awal, mulai dari Abraham, mengikuti garis raja-raja keturunan Daud sampai kepada Yesus. Dalam Injil Lukas, silsilah ditempatkan sesudah Yesus dibaptis, mulai dari Yesus sampai
Dia adalah anak Adam, anak Allah. Kedua, dalam Matius, Yusuf adalah tokoh utama. Dialah yang menerima kabar keselamatan. Dalam Lukas, Maria penerima kabar baik. 3. Peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam Matius tidak ada dalam Lukas dan sebaliknya. Misalnya, Raja Herodes yang kejam lari ke Mesir, para Majus, itu semua adalah Injil Matius. Kemudian kunjungan ke Elisabet, para gembala, ke bait Allah, Simeon dan Hana hanya terdapat dalam Injil Lukas. 4. Bethlehem dan Nazaret disebut dalam konteks berbeda. Dalam Injil Matius, Yusuf dan Maria tinggal di Bethlehem dan pindah ke Nazaret karena situasi. Dalam Injil Lukas, Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret, pergi ke Bethlehem untuk sensus. Dalam Injil Matius, teks didasarkan pada kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama. Dalam Lukas, hubungan dengan Perjanjian Lama lebih tersamar dalam kidung dan nyanyian dan dalam paralel-paralel. Misalnya, kidung Hana, ibu yang mandul yang kemudian melahirkan Samuel, terdapat di kitab pertama Samuel, sejajar dengan kidung Maria dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 55 ketika Maria mengunjungi Elisabet dan Elisabet menyalami dia sebagai ibu Tuhanku. Kendati perbedaan-perbedaan itu, ada persamaan dalam hal pokok, sehingga bisa dikatakan itu data historis. Pertama, Maria adalah ibu Yesus. Yusuf dianggap bapaknya. Kedua, dikandung secara ajaib oleh seorang perawan. Ketiga, Yusuf hanya ayah menurut hukum. 4. Yesus lahir di Bethlehem di Yudea. 5. Yesus lahir di zaman Raja Herodes. 6. Nama Yesus diberitahukan oleh seorang malaikat dalam Injil Matius kepada Yusuf, dalam Injil Lukas kepada Maria. 7. Yesus termasuk keluarga Daud. 8. Yesus menjalani masa mudanya di Nazaret. Dalam Injil Matius sepulang dari Mesir, dalam Injil Lukas sesudah Yesus dipersembahkan di bait Allah. Kabar baik kepada Zakaria, bab 1 ayat 5 sampai dengan 25. Zakaria artinya Tuhan ingat. Dia seorang imam dari rombongan Abia. Ada 24 rombongan imam yang bertugas 2 kali setahun selama 1 minggu. Waktu bertugas ditentukan menurut undian. Istri Zakaria bernama Elisabet, artinya Allah sumpahku. Kisah ini sangat bagus. Saya anjurkan Anda membacanya beberapa kali dan merenungkannya. Amati bagaimana Lukas melukiskan suami istri itu dan anak yang akan lahir. Perhatikan dialog antara malaikat dengan Zakaria. Bagaimana reaksi Zakaria dan reaksi orang banyak, dan apa yang terjadi pada Elisabet.
Sakaria masuk ke dalam bait Allah untuk membakar ukupan. Saat itu dia melihat seorang malaikat dan ia menjadi takut. Kata malaikat itu, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan hendaklah engkau menamai dia Yohanes." Artinya, Allah berkenan atau berbelas kasihan. Sakaria tidak percaya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Karena ia sudah tua dan istrinya pun sudah lanjut usia. Karena tidak percaya itu, ia menjadi bisu. Umat di luar menunggu lama sekali, dan ketika Sakaria keluar, ia tidak dapat berkata-kata. Lalu mereka pikir pasti ia mendapat suatu penampakan. Memang beberapa waktu kemudian ternyata istrinya menjadi hamil. Elisabet berkata, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Saya kembali pada doamu sudah dikabulkan. Kita bayangkan berapa lama Sakaria dan Elisabet mohon supaya dikaruniai anak. Baru sekarang setelah mereka sudah tua sekali, mereka mendapat seorang putra. Kita ingat akan Abraham yang juga di usia tua sekali baru mendapat putra, yaitu Ishak. Kabar baik kepada Maria. Lukas memakai kutipan-kutipan terkenal tentang kelahiran Ishak. Dia adalah anak Sarah, seorang wanita yang mandul. Samson, anak istri Manoah, seorang wanita yang mandul juga. Samuel, anak Hana, wanita yang mandul. Maria masih muda belia. Ia seorang perawan ketika mendapat kabar malaikat bahwa ia akan mengandung. Semua itu menunjukkan bahwa anak yang akan dilahirkan bukan hasil manusia, tetapi anugerah Allah. Maria dilukiskan sebagai orang yang dikasihi Tuhan, taat, percaya, berbakti, perenung mendalam, patuh pada hukum. Ada 4 hal dalam pesan malaikat Gabriel. Pertama, Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Kedua, ia akan melahirkan anak laki-laki yang harus diberi nama Yesus. 3, anak itu putra Allah dan akan duduk di takhta Daud. 4, sebagai tanda Elisabet sanaknya mengandung dalam bulan ke-6. Maria menerima dengan taat dan rendah hati. Ketiga, anak itu putra Allah dan akan duduk di takhta Daud. 4, sebagai tanda Elisabet sanaknya mengandung dalam bulan ke-6. Maria menerima dengan taat dan rendah hati. Maria menjawab, "Aku ini hamba Tuhan." Maria adalah murid yang pertama dan yang paling sempurna, sebab ia mendengarkan sabda Allah, menerimanya, dan melaksanakannya. Dia menjadi model bagi setiap orang yang mau menjadi murid Yesus.
Maria mengunjungi Elisabet. Cerita ini terdiri dari 4 bagian. 1. Kunjungan. Ketika Maria mendengar bahwa Elisabet sanaknya mengandung di hari tuanya, ia segera pergi ke pegunungan untuk mengunjunginya. Kedua, kata-kata Elisabet yang diilhami Roh Kudus. 3. Kidung Maria, dalam bahasa Latin disebut Magnificat. 4. Maria pulang. Kidung Maria bab 1 ayat 46 sampai 55. Tema pokok. 1. Sukacita. Saya bacakan sebagian-sebagian saja. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Yang kedua, syukur atas berkat-berkat pribadi, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Yang ketiga, belas kasih Allah kepada orang takwa, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Berikut campur tangan Allah dalam hidup orang yang hina dina. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Terakhir, kasih khusus Allah bagi Israel. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya. Kelahiran Yohanes Pembaptis bab 1 ayat 57 sampai 80. Kisah yang panjang ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, kelahiran, sunat, dan pemberian nama. Kedua, kidung Zakaria. Ketiga, perkembangan anak itu. Dalam Alkitab, sering terjadi bahwa orang yang mendapat tugas khusus dalam rencana keselamatan Allah lahir dari perempuan mandul. Contohnya Ishak, Yakub, Simson, dan Samuel. Kisah kelahiran Yohanes sejajar dengan kelahiran Yesus. Tibalah saatnya Elisabet melahirkan bayi laki-laki. Para tetangganya datang ketika anak itu akan disunat pada hari ke-8. Mereka bertanya, siapa nama bayi itu? Mereka mau menamakannya Zakaria menurut nama ayahnya. Tetapi Elisabet berkata, tidak, namanya adalah Yohanes. Mereka tidak puas dengan jawaban itu dan bertanya kepada Zakaria. Zakaria yang masih bisu menulis pada batu tulis, namanya adalah Yohanes. Pada saat itulah ia dapat berbicara lagi. Karena sukacitanya, maka Zakaria menyanyikan sebuah kidung atau nubuat. Disebut juga Benedictus, bahasa Latin yang berarti diberkatilah. Harapan eskatologis Israel akan dipenuhi. Nubuat para nabi akan digenapi. Perjanjian dengan Abraham diingat. Semua musuh akan digulingkan oleh kuasa Allah. Yohanes, anak Zakaria, bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia menampakkan diri kepada Israel. Dalam bab 1 ayat 80.
Sekarang Lukas membawa kita kepada kelahiran Yesus dalam bab 2 ayat 1 sampai 49. Cerita ini terdiri dari 3 bagian. 1. Kelahiran Yesus. 2. Pemberitahuan kepada para gembala. 3. Sunat dan pemberian nama. 4. Yesus dipersembahkan di Bait Allah. 5. Perkembangan Yesus. Kelahiran Yesus sejak awal mengungkapkan cara berpikir Allah. Ia memilih kemiskinan dan kelemahan. Ia mengajar kita melepaskan cara berpikir manusia didasarkan atas kuasa dan kekuatan yang masih merupakan godaan sampai sekarang. Para gembala. Dalam Perjanjian Lama, gembala sangat dihargai. Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud adalah gembala. Di zaman Yesus, mereka dianggap orang tersingkir. Kehadiran mereka pada kelahiran Yesus menunjukkan pada hidup Yesus yang bergabung dengan orang berdosa dan tersingkir. Para gembala setelah mendapat kabar dari malaikat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Bagi anak Allah yang maha tinggi tidak ada tempat di rumah penginapan, sehingga Maria terpaksa melahirkan anaknya di dalam kandang binatang. Para gembala menceritakan apa yang telah mereka alami, dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Yesus dipersembahkan di Bait Allah, bab 2 ayat 21 sampai 40. 40 hari sesudah bersalin, seorang wanita harus mentahirkan diri. Setiap anak laki-laki yang lahir pertama harus dipersembahkan kepada Allah. Peraturan itu tercantum dalam kitab Keluaran bab 13 ayat 1 dan 2, ayat 11 sampai 16, dan boleh dibeli kembali. Di sini dengan sepasang burung tekukur menandakan Maria dan Yusuf tergolong orang miskin karena orang kaya mempersembahkan lembu atau kambing. Simeon dan Hana adalah 2 tokoh Perjanjian Lama. Mereka mewartakan era baru yang terbuka bagi semua bangsa. Madah Simeon dalam ayat 29 sampai 32 sangat pendek tapi indah dan kaya akan makna. Madah ini berbicara tentang kematian sebagai akhir perhambaan, anugerah bertemu dengan Mesias, relasi orang Israel dengan bangsa-bangsa lain. Bandingkan dengan Yesaya bab 40 sampai 52. Ketiga madah ini dalam Lukas 1 dan 2 dipakai gereja dalam ibadah harian dan didaraskan setiap hari. Madah Zakaria dalam ibadah pagi, madah Maria dalam ibadah sore, dan madah Simeon dalam madah malam atau penutup. Kita sudah sampai pada akhir presentasi tentang Lukas 1 dan 2. Marilah kita tutup dengan doa penutup.
Kalau tadi diceritakan tentang perkembangan Yohanes, maka Lukas menceritakan juga perkembangan Yesus. Mereka dari Bait Allah kembali ke Nazaret di Galilea. Yesus bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Bab 2 ayat 39 dan 40. Dan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ada di bab 2 ayat 52. Perikop berikut, Yesus ditemukan di Bait Allah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, ia ikut orang tuanya pergi beribadah ke Bait Suci di Yerusalem. Ketika pulang, mereka tidak menemukan Yesus di antara orang-orang yang pulang ke Nazaret. Maka mereka mencari dia dan kembali ke Yerusalem. Mereka menemukan Yesus duduk di tengah alim ulama, mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Hal itu melambangkan pelayanan Yesus di kemudian hari, erat berkaitan dengan keprihatinannya untuk berada di rumah Bapa. Ketika Maria mengutarakan kecemasannya mencari-cari anaknya, Yesus menjawab, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Itulah kata-kata pertama yang diucapkan Yesus dalam Injil. Kata-kata itu mengidentifikasikan Allah sebagai Bapanya. Di hari-hari terakhir dalam hidup Yesus, ia akan mengajar di Bait Allah. Dengan ini berakhirlah presentasi kita dari Lukas 1 dan 2. Silakan Anda membaca kembali bagian pertama dari Injil Lukas ini serta berusaha menghayatinya dalam hidup sehari-hari. Mari kita tutup presentasi ini dengan doa penutup. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabda itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.